Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kembali lagi kita akan bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga mau untuk melakukannya dengan segenap hati diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17, hendak menyampaikan kepada kita bagaimana karya Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya. Di dalam segenap kehidupan yang kita jalani hari lepas hari, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan kekuatan yang senantiasa memampukan kita untuk menyelesaikan atau melakukan berbagai tindakan supaya setiap persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan baik. Karena itu maka pada saat ini kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus selalu menuntun kehidupan kita melewati hari-hari yang kita lalui, dan kita selalu dapat mengakui bahwa kita senantiasa memperoleh kasih dan karunia Tuhan, sehingga dengan demikian apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita selalu dapat merasakan bagaimana suatu keberhasilan dan kemenangan di dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga kita masih ada dalam satu suasana kehidupan yang bergulir hingga saat ini di tengah-tengah kehidupan bangsa, yakni dengan keberadaan pandemi COVID-19 ini. Tentu saja begitu banyak tantangan yang kita jumpai di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Tetapi ada kekuatan kasih Allah yang begitu besar bagi kita, sehingga dengan demikian berbagai dampak kehidupan karena COVID-19 ini tetap membuat kita untuk terus memuliakan Tuhan, bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita, dan juga terutama bahwa kita masih diberikan kesehatan yang baik. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyampaikan bahwa bagaimana Yosua ketika memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa. Dan tugas yang utama bagi Yosua adalah di mana mereka harus menyeberangi Yordan
dan masuk ke tanah Kanaan. Tentu saja bahwa ini sebagai suatu tanggung jawab Yosua, dan di mana Yosua sendiri di dalam mengemban tugas tanggung jawab ini tentu saja ia pun mengalami suatu keadaan yang dimana mempengaruhi dirinya sendiri, yakni soal kekhawatiran dan ketakutan di dalam memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Oleh karena itu, maka Allah sendiri berbicara kepada Yosua bahwa ia akan bersama-sama dengan Yosua. Dia tidak akan meninggalkan atau membiarkan Yosua memikul tanggung jawab seorang diri. Sebab itu Tuhan katakan kepada Yosua, tetap kuat dan teguh hati. Hidup harus mendengar dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Allah kepadanya dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu bahwa ketika bangsa Israel hendak menyeberangi Sungai Yordan dalam kepemimpinan Yosua, Tuhan telah mengatur segala sesuatunya dalam perintahnya kepada Yosua, bagaimana dia harus melakukan segala tata cara yang disampaikan oleh Allah kepadanya, dan juga dia harus memiliki satu keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa Allah sendiri akan memimpin mereka menyeberangi Sungai Yordan. Sebab itu disampaikan bahwa ketika mereka mengintai keberadaan daripada kota Yeriko, lalu kemudian di sana juga ia mendapatkan keyakinan Tuhan telah menyerahkan dari firman Tuhan kepada Yosua bahwa Tuhan sudah menyerahkan negeri yang dijanjikannya kepada Israel. Karena itu, maka apa yang harus dilakukan oleh Yosua, yakni dia harus bangun pagi-pagi dan mempersiapkan seluruh bangsa Israel untuk menuju Sungai Yordan. Ketika mereka berada di Sungai Yordan itu, kemudian Yosua segera memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan untuk mengelilingi seluruh perkemahan dan memberikan arahan mengenai jalannya, arak-arakan menyeberangi Sungai Yordan. Dan dengan demikian bahwa disampaikan di situ bagaimana pengaturan yang dilakukan. Dikatakan tabut perjanjian yang harus mereka pikul itu merupakan simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Mereka segera berangkat mengikuti tabut perjanjian itu sambil di mana menjaga jarak. Kalau di situ dikatakan kira-kira 2000 hasta, itu artinya 900 meter. Hampir 1 kilo mereka itu berada di belakang tabut perjanjian. Dan dengan demikian mau untuk menyatakan bagaimana mereka menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan supaya dengan demikian mereka akan melalui Sungai Yordan itu.
jadi Allah di depan, memimpin bangsa Israel. Namun ada hal yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel di dalam berjalan bersama dengan Tuhan Allah, yaitu dikatakan kuduskanlah dirimu. Sehingga inilah yang menjadi syarat utama bagi mereka untuk menyaksikan bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah dan karyanya. Kita bisa bandingkan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Oleh karena itu maka melalui upacara pentahiran yang dilakukan oleh bangsa Israel itu harus di mana mereka menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Para imam Lewi, Yosua menyuruh mereka, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka para imam memegang peranan penting dalam mengangkat tabut perjanjian. Mereka menjadi orang pertama yang terdepan yang maju menghadapi sungai Yordan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Maka dengan demikian kalau kita memahami apa yang dilakukan dalam perintah Allah adalah seluruh kehidupan bangsa Israel itu, yakni mereka sebagai bangsa harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang mendatangkan celah di dalam kehidupan mereka, terutama mengikuti tabut perjanjian Allah itu. Mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dapat mendatangkan hukuman dari Tuhan. Demikian juga terutama bagi para imam, mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan mereka harus yakin di depan kepada Allah untuk dapat membawa bangsa Israel melewati sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu maka di sini dikatakan bahwa Yosua yang menjalankan kepemimpinannya menggantikan Musa itu juga mendapatkan penguatan dari Allah, karena disampaikan juga di dalam firman Tuhan ini di mana Allah mengatakan Ia telah menyertai Musa di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Maka dengan demikian juga Allah pun akan melakukan hal yang sama terhadap Yosua. Karena dengan demikian Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengutus dan menyertai Yosua sebagaimana Ia menyertai Musa. Melalui firman Tuhan ini Yosua sangat yakin menjalani pengutusannya dalam ketaatan yang penuh kepada Allah. Di dalam berkat keyakinan dan ketaatan Yosua kepada Allah, Allah memberikan petunjuk yang sangat rinci. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Allah hidup yang akan menghalau segala halangan dan rintangan yang akan dihadapi dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Sebab itu menuntut kesediaan umat untuk sungguh-sungguh mendengar dan mengikuti perintah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel keluar dari perkemahan mereka dan siap menyeberangi sungai Yordan.
mereka berangkat dan juga mereka menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah, yang telah difirmankan oleh Allah kepada mereka. Kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan adalah keyakinan pada Allah dan firman-Nya. Karena itu, maka disinilah bahwa setiap umat Tuhan harus merespon firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan dengan demikian mereka akan membangun sikap percaya, patuh, dan bertindak benar sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini juga ada banyak realita yang kita hadapi. Bagaikan di mana kita juga berdiri di sebuah sungai yang begitu luas, dan untuk supaya dapat menyeberangi sungai itu kita membutuhkan sesuatu. Nah, apa yang perlu di dalam kehidupan kita, apa yang kita butuhkan supaya dapat menyeberangi sungai yang ada di depan kita? Maka dengan demikian kita mau ibaratkan sungai itu adalah sebuah tantangan, sebuah persoalan yang harus dimana bisa kita atasi, bagaimana kita bisa menyelesaikan supaya dengan demikian kita tetap akan berhasil sampai ke tepian di sebelahnya. Artinya dapat menyelesaikan persoalan itu dengan baik dan benar. Dan itu menjadi satu keberhasilan, satu kesuksesan atau kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita juga mau sama dengan apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Dalam keberadaan Yosua, dia mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan tata, yang Tuhan atur, dan itu juga yang dilakukan oleh Yosua di dalam mengatur dan menata segala sesuatu supaya itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Demikian juga bahwa segenap keberadaan bangsa Israel harus yakin dan percaya kepada Allah yang dimana mengatur dan juga memberikan firman-Nya supaya mereka harus taat mengikuti perintah yang juga akan membawa mereka pada kesuksesan atau keberhasilan mereka menyeberangi Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, karena itu maka kita mendapatkan firman Tuhan bagi kita pada saat ini di dalam minggu ini, yakni mari kita yakin pada Allah dan firman-Nya. Apa yang ada di hadapan kita, ketika di dalamnya bahwa kita tidak dapat untuk mengatasinya, maka kita juga membutuhkan uluran tangan Tuhan dan memampukan kita untuk supaya dengan demikian bahwa kita tidak akan mengalami kekecewaan, keputusasaan, bahkan sakit penyakit yang akan melemahkan iman kita akan seluruh janji perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita menata hidup kita
dengan firman Tuhan dan kita berpegang dengan janji yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita percaya dengan sungguh-sungguh, supaya dengan demikian apapun itu yang selalu diperhadapkan bagi kita, ketika kita mau Tuhan menuntun kita, Tuhan ada di depan kita, maka semuanya dapat kita raih dengan baik dan benar. Dan pasti itu terus membawa kita untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.